Tapahohom, kita tundukkan kepala untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mulai awal pertengahan hingga sampai saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah Natal Punguan Silai Sabungan yang sudah Engkau siapkan ini Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu supaya bukan sekedar hikmat manusia yang disampaikan, tetapi isi hati Tuhan yang dikumandangkan, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini, di rumah Tuhan ini, merasakan sapaan firman Tuhan di hari Natal kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kami. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam bahasa Batak ditulis seperti begini. Jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitusi rohamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parroha mauliatema hamu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kembali. Berbahagialah umat yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka yang teramat berbahagia adalah yang melakukan apa yang mereka baca dan dengar itu dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia saat ini sangat merindukan damai. Perang di mana-mana, sejahtera hilang, nyawa hilang, dan damai pun hilang. Banyak orang mencari damai, tapi yang mereka temukan damai yang semu. Ada lagu yang berkata seperti begini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Ada orang mencari damai dan menempatkan damainya pada uang, hepeng. Adong dona julu hubege songonon. Kalau ada uang, abang ku sayang. Tidak ada hepeng, abang ku tendang. Terbanglah damai si abang. Terbanglah damai si adik. Karena adik menempatkan damai pada uang. Uang tidak kekal. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya.
Segala-galanya yang dibutuhkan orang yang mencari damai hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Alkitab berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi kenapa kita harus menjadikan Yesus Kristus sumber damai kita? Karena Yesus Kristus adalah Raja Damai itu. Ayat yang ke-7 berkata seperti begini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Alasan pertama mengapa kita menjadikan Yesus sebagai sumber damai kita, Allah Yesus do Raja Damai. Allah Yesus do siboan dame nama notong tu portibion tu bagasan rohata. Jadi yang pertama supaya damai itu ada dalam hidup kita dan tetap tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, baik sakit kita damai, waktu sehat kita damai, waktu susah kita damai, waktu diberkati dipasu-pasu Tuhan kita damai rohata. Allah Yesus do maringanan di bagasan rohata, tubuh sadarion di bagasan rohata. Kalau Yesus lahir di dalam hati kita, maka damai sejahtera kita pun berdiam dan tinggal dan kekal manotong di bagasan ngulutta. Amin amang. Amin nainang. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita damai? Yang pertama tadi kita harus masukkan Yesus, lahirkan Yesus di dalam hati kita, berkerajaan di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita damai? Amsal pasal 4 ayat 23. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu terpancar mual hanguluan. Tersurat di bagasan poda bindu 4 ayat 20 tolu di bagasan bahasa Toba di dok songonon. Sian saluhut nanaeng si jagaoni inang, sian saluhut nanaeng si jagaoni amang, gubodang majagahamu rohamuna, aisianido ruar aka mual hanguluan. Kalau hati kita bersih, damai ma nguluta. Alai molo rohata tidak bersih, maka hidup kita tidak damai. Orang yang damai hatinya tidak terpengaruh oleh situasi sekitar. Orang yang damai hatinya di tengah-tengah gosip, hoax, berita-berita buruk tidak terpengaruh. Jagalah hatimu, jangan engkau nodai. Karena dari dalam hatimu ruar mual hanguluan. Amin. Jadi mulai hari ini inang, di dalam rumah Tuhan ini kita harus jaga hati.
Kalau di samping kita lebih ganteng dari kita tetap damai. Tidak terpengaruh. Kalau di kanan kita, di kiri kita lebih diberkati, kita bersyukur. Dia diberkati oleh Tuhan, mengurangi satu orang yang kurang diberkati di dunia ini. Tapi kalau orang yang hatinya tidak dijaga, di sebelahnya diberkati dalam hatinya. Dari mana dia ini cari duit? Aku ini cari duit pergi pagi pulang malam. Cuman segini-segini aja dapatku. 1 bulan 14 hari setelah itu game over. Hari ke-15 bon biru di kantor. Mungkin orang ini gak benar nih kerja kalau di kantor. Hati yang kotor akan berkata seperti itu. Tapi hati yang bersih, syukur Tuhan, Engkau berkati dia, mengurangi orang yang berkekurangan di gereja kami. Amin Inang? Amin Amang? Yang kedua itu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya damai Kristus mengerajai di bagasan nguluta? Pertama, Yesus lahir di hati. 2, jaga hati. Yang ketiga, kita harus menjaga pikiran kita. Pikiran kita ini jahat. Ya, mari kita buka di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Banyak orang Kristen berpikir pun salah. Banyak orang Kristen berpikir pun dia tidak tahu. Sehingga Alkitab harus mengajar kita bagaimana seharusnya kita berpikir. Karena kalau kita salah berpikir, hilang damai sejahtera dalam hidup kita. Saya tes ya. Kalau semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, kita pikirkan ruas hasian Tuhan Yesus Kristus. Sehat enggak kita? Sehat? Kalau kita berpikir seperti yang diajarkan Alkitab ini, Inang, Namburu, sehat dohita? Sehat. Sekarang saya balik. Yang positif, yang benar yang di Alkitab ini, ruas nanti jawab. Kalau saya katakan semua yang benar, ruas bilang yang salah. Kalau saya katakan semua yang mulia, ruas jawab semua yang hina. Kalau tidak tahu lawan katanya, tambahkan di depan itu tidak, supaya jangan susah. Saya kasih contoh, semua yang suci, tidak tahu lawan katanya, ruas jawab tidak suci. Dapat? Nah, saya baca yang benar, ruas menjawab yang berseberangan dengan yang benar itu. Kita mulai. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, ruas jawab salah dulu lah ya. Masa benar langsung pakai kata tidak? Semua yang benar,
Semua yang mulia tidak mulia. Semua yang adil tidak adil. Semua yang suci tidak suci. Semua yang manis mudah, yang pahit di hati. Semua yang sedap didengar, jawab lawannya apa? Gosip, hoaks. Yang marpariban dengan gosip dan hoaks sama saja. Yang mardongat tubuh, tu gosip, tu hoaks. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, lawan katanya yang hina dina. Sekarang pikirkanlah itu. Amanginang, kalau umur kita sekarang 50 tahun, 60 tahun, kalau umur kita 30 tahun, maka kita pun sudah mulai bungku. Karena yang negatif terus yang dipikirkan. Kalau yang 40 tahun terlihat, kenapa Ahmad Taini baru umur 50 tahun terlihat umur 60? Salah berpikir. Yang berumur 60 tahun terlihat 70 tahun. Buasa songoni. Salah marpikirin nang. Sopo pe marpikir do. Ima sopo marpikir. Iboto imana do marpikir. Nakpe imana sopo. Alai damang dainang hudok do diso. Godang do dihita. Torok do hita. Ganuk do hita. Dang bui marpikir na denggan. Oma, inilah sumber tidak ada damai sejahtera dalam hidup umat Tuhan. Dan kita harus katakan, kita harus berpikir yang benar. Sebagai penutup khotbah pada saat malam hari ini, kita akan baca di dalam Bibel kita Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita kembali ke tema kita sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, nanti kita baca di dalam bahasa Batak sebagai penutup. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam kitab Kolose ini. Saya baca di dalam bahasa Batak Toba. Kolose pasal yang ketiga ayat 14 sebagai ayat penutup. Alai diginjang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ai ido rahut-rahut dinasa hari pason. Sebagai penutup, orang yang memiliki damai yang berkerajaan di dalam pikirannya dan di dalam kehidupannya, orang tersebut memiliki kasih Yesus di dalam dirinya. Di atas segalanya, dari semua yang kita dengarkan di dalam jamita ini, dituntut kepada kita, pakailah kasih Yesus.
ala haholongon nasihat Tuhani ido rahut-rahut dihita dinasa hari pason. Itulah yang mengikat kita sehingga kita semua yang berbeda-beda ini, boru, bere, dongat tubuh, hula-hula, silahi sabungan, kalau mau damai sejahtera Tuhan berkerajaan di Punguata, pakai hamuma holong nasian Tuhani mangarahut Punguatao. Asa damai Punguatao, asa diberkati Tuhan di dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana supaya kami hidup di dalam perdamaian, di dalam damai di tengah-tengah dunia yang tidak sanggup menawarkan damai. Jikalau kami pikirkan Tuhan sekitar kami, mustahil ada damai di hati kami. Saat kami mengendarai mobil, saat kami di dalam perjalanan, saat kami di mana saja pun, selalu ada godaan yang membuat hidup kami tidak damai. Tapi pada malam hari ini kami merayakan pesta Natal. Kami bersyukur Yesus lahir sebagai Raja Damai di dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam sekitar dan lingkungan kami tidak mempengaruhi sukacita damai sejahtera yang ada dalam hidup kami. Berkatilah kami semua Bapa. Berkatilah Punguan Silahi Sabungan di tempat ini dan sekitarnya, sehingga lewat firman Tuhan ini kami memperoleh hikmat daripada Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.